Pemirsa, kasus korupsi yang bermula dari kebijakan dan inovasi pemegang kendali tidak kali ini saja terjadi. Sebelumnya, meskipun dinilai tidak menikmati hasil korupsi, Tom Lembong dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menilai bahwa Tom terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam importasi gula, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar 194 miliar rupiah. Kemudian Hakim menyebut bahwa Tom menjalankan kebijakan impor gula tanpa melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait. Kemudian Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong di saat Tom akan mengajukan banding atas putusan hakim. Sebelumnya pada pertengahan 2019, mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan divonis 9 tahun penjara karena dinilai terbukti bersalah dalam kasus korupsi investasi Blok BMG. Setelah mendekam di penjara selama 1,5 tahun, Karen dibebaskan karena Mahkamah Agung membebaskannya dari segala tuntutan hukum kasus korupsi ini. Tapi, hampir 4 tahun menghirup udara bebas karena kembali terjerat kasus korupsi perusahaan di perusahaan yang sama, Pertamina. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, usai viral di media sosial, harimau Ragunan kurus, Gubernur Jakarta Pramono Anung langsung melakukan inspeksi dadakan untuk mengecek kondisi harimau di Ragunan. Kemudian Pramono juga mengecek pakan hingga kesejahteraan hewan di sana. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengecek langsung kondisi satwa di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan Ragunan termasuk kesejahteraan satwa dan penyediaan pakan berjalan optimal. Dalam kunjungannya, Gubernur Pramono memberi perhatian khusus pada harimau bernama Sri Deli yang sempat viral karena ditampilkan dalam kondisi kurus. Setelah melihat kondisi terkini di area perawatan, Gubernur menegaskan video viral ini diambil pada masa pandemi COVID-19. Prabowo juga tegaskan informasi pakan hewan dibawa pulang adalah hoaks atau tidak benar. Dengan demikian saya meminta kepada Kepala Dinas untuk yang begini dicek terus-menerus, jangan sampai apa yang menjadi tuduhan yang diviralkan itu benar. Sekarang teman-teman sudah melihat sendiri hewan yang sama, harimau yang sama, yang diviralkan kondisinya dulu kurus, sekarang udah gemuk kembali, dan itu ditengarai bahwa itu diambil ketika saat COVID kemarin. Selain mengecek Sri Deli, Pramono juga mengecek kondisi harimau miliknya yang bernama Raja. Harimau jenis Benggala ini dititipkan Gubernur Jakarta di Taman Marga Satwa Ragunan. Sebelumnya beredar di media sosial video viral harimau Ragunan. Dalam video ini dinarasikan kondisi harimau kurus dan tidak terurus. Isu adanya praktik korupsi pakan satwa di kebun binatang Ragunan pun menyeruak. Namun isu ini dibantah pihak kebun binatang. Ragunan juga tegaskan mereka terus menjaga kualitas pangan hewan-hewannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Majelis Hakim memvonis ex-direktur utama PT ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi pidana 4,5 tahun dan denda 500 juta rupiah dalam kasus korupsi akuisisi PT JN. Kemudian Ira terbukti bersalah karena memperkaya pemilik PT Jembatan Nusantara dengan nilai 1,25 triliun rupiah. Mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, divonis 4,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis siang. Selain itu, Ira juga didenda 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK, yakni 8,5 tahun penjara. Menurut Majelis Hakim, Ira terbukti bersalah dalam kasus korupsi terkait proses kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara tahun 2019-2022. Majelis Hakim juga menilai
Ira terbukti memperkaya pemilik PT Jembatan Nusantara AJI senilai 1,25 triliun rupiah. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dengan denda 500 juta dengan ketentuan apabila penerus tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Meski terbukti memperkaya orang lain atau korporasi, Ira dinilai tidak menerima keuntungan pribadi sehingga tidak dikenakan pidana berupa uang pengganti. Sangat penting saya kira fakta yang dinyatakan oleh majelis bahwa tidak ada sesen pun keuntungan pribadi yang kami ambil. Kemudian yang berikutnya kami ingin sampaikan bahwa akuisisi ini adalah aksi strategis yang bukan hanya baik atau menguntungkan untuk ASDP, tetapi untuk negara. Dalam perkara yang sama, Majelis Hakim juga memvonis 2 orang lainnya, yakni Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Ferry, Muhammad Yusuf, serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Ferry, Muhammad Adi. Keduanya masing-masing divonis 4 tahun penjara dengan denda 250 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Pemirsa, ada yang menarik dari proses sidang korupsi PT ASDP. Mantan Komisaris Utama ASDP, lalu Sudarmadi, mengatakan bahwa dirinya pernah melaporkan kepada mantan Menteri BUMN Erick Thohir terkait dengan adanya potensi korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara. Namun, usai melapor, dirinya dicopot dari jabatannya. Dalam bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ira Puspadewi dan juga 2 mantan pimpinan ASDP lainnya, pada bulan Juli lalu Sudarmadi mengungkap adanya potensi korupsi dalam akuisisi tersebut. Menurut Sudarmadi, dari surat PTJN, nampaknya rencana yang terlihat menguntungkan ASDP sebagai rencana yang tidak akan tercapai dan berpotensi menimbulkan kerugian serta tindakan memperkaya badan atau orang lain. Kemudian temuan itu dilaporkan kepada Erick Thohir yang saat itu menjabat sebagai Menteri BUMN. Menurut Sudarmadi, laporan tersebut dikirimkan kepada Erick pada Maret 2020. Namun sebulan kemudian dirinya dicopot dari posisi Komisaris Utama ASDP. Dalam nota pembelaannya pada 6 November lalu, Ira tidak hanya membantah menikmati keuntungan pribadi dari akuisisi tersebut. Ira menyebut nama Menteri BUMN saat itu Erick Thohir. Menurut Ira, Erick menyampaikan rasa bangga atas akuisisi itu. Erick menyebut ASDP akan menjadi operator bahari terbesar di dunia.